Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali bertemu di ibadah harian keluarga Senin 2 Februari 2026. Sebelum mulai kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi nas renungan untuk kita hari ini tertulis di kitab 2 Tawarik, pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, hidup kita tidak luput daripada banyak kebutuhan. Disitulah kita membutuhkan hikmat. Bagaimana kita tahu mana yang terutama dan mana yang kurang utama? Ketika kita menghidupi kehidupan ini, kita harus memiliki cara menilai yang benar, sehingga kita tidak menaruh yang terutama sebagai yang tidak utama. Jangan kita menaruh penyebab segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita di bagian yang tidak penting dan selalu kita abaikan. Ketika kita berbuat hal tersebut, yakni tidak menaruh hal yang utama dan penyebab segala sesuatu yang baik menjadi yang terutama, maka kehidupan kita lambat laun akan menghadapi permasalahan besar. Salah satu contoh, kita tidak menaruh integritas pada posisi yang selalu diperjuangkan. Tidak memiliki integritas itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang lain, dan tentu lambat laun akan merusak kualitas kehidupan kita. Apalagi kita tidak memberikan keutamaan kepada Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan, maka sikap seperti ini akan membawa kita kepada penyimpangan demi penyimpangan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, apa yang menjadi yang diutamakan itu sering sekali nyata dari doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Demikian juga di sini kita melihat apa yang menjadi hal yang sangat terutama bagi Salomo. Itulah yang dia minta kepada Tuhan. Namun bukan itu saja. Kita bisa membaca dari kisah ini bagaimana Salomo mengambil keputusan di dalam dia memerintah bangsa Israel. Pesan firman Tuhan bagi kita melalui nats ini, hikmat dari Allah itu melampaui harta, umur yang panjang, dan kehormatan. Allah lah yang menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam mengemban panggilan dari Tuhan. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Jika Tuhan menyuruhmu, mintalah satu hal supaya aku berikan kepadamu. Kira-kira apa yang kita minta kepada Tuhan? Seperti halnya Raja Salomo hanya meminta satu. Dia meminta kebijaksanaan dan pengertian, atau kita sebut dengan hikmat. Apa artinya hikmat dari Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan hidup takut akan Tuhan. Itulah hikmat yang daripada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bergantung kepada Engkau. Aku tidak bergantung kepada kekayaan. Aku tidak bergantung kepada kehormatan. Aku tidak bergantung kepada umur panjang atau kesehatan. Tetapi aku senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami hari ini dapat bersekutu dengan firman-Mu sebelum kami memulai segala aktivitas satu hari penuh ini. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu segala kegiatan, aktivitas, pekerjaan kami hari ini. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu mencari dan membutuhkan senantiasa kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar setiap yang Engkau berikan kepada kami pergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pakailah kami ya Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati saudara-saudari kami yang jika hari ini mereka sedang di dalam pergumulan kehidupannya. Engkau yang membawa mereka keluar dari pergumulan itu,
Engkau yang menguatkan mereka melalui pergumulannya. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi tujuan kehidupan mereka dan dapat menemani mereka di dalam menyelesaikan pergumulannya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu kehidupan kami. Biarlah Engkau yang senantiasa berbuat dan bekerja di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Shalom, Horas.